Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Baik ibunda dan ayahanda semuanya, alhamdulillah kita bisa tatap muka kembali melalui media Zoom. Mudah-mudahan Allah tetap mempermudah kita. Mudah-mudahan Allah tetap selalu menjaga keimanan kita. Amin. Takdirkan menjadi hambanya yang selalu dalam ketaatannya. Amin. Karena itu mari kita awali pembelajaran kita ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Baik, kita masuk materi yang terakhir. Materinya namanya adalah At-Tawabi. Apa? At-Tawabi. Apa itu At-Tawabi? At-Tawabi itu artinya adalah para pengikut. Apa sih maksudnya para pengikut? Apa yang diikuti? Gitu ya. Bagaimana kok dia bisa mengikuti? Ya, pertama, yang diikuti itu udah pasti keadaan i'rabnya. Ya, kalau rofa berarti rofa, ya. Marfu berarti marfu. Nasab atau mansub berarti yang ikuti juga nasab atau mansub. Kalau majrur ya harus majrur. Gitu. Jadi dia namanya mengikuti. Yang diikuti apa? Keadaan i'rabnya. Apakah marfu'nya? Apakah nasabnya? Apakah jazmnya? Apakah majrurnya? Atau jernya? Nah, para pengikut itu, ya, para pengikut itu juga mengikuti apa? Bentuknya jumlah. Kalau jumlah ya berarti jumlah. Ya, jumlah di sini maksudnya adalah bilangannya, biasanya begitu. Atau kemudian jenisnya. Kalau nakiroh ya nakiroh. Kalau ma'rifat, ma'rifat. Kalau muanas, muanas. Muzakkar, muzakkar. Gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Pengikut itu saya bagi menjadi 4. Ada al-atfu, ada an-na'tu atau sifat, ada badal, ada at-taukid. Pertama adalah al-atfu. Apa? Al-atfu. Al-atfu ini maksudnya apa? Setiap ada huruf atof. Ya, setiap ada huruf atof. Nah, ini dia huruf atofnya. Jadi, kalau setiap ada huruf atof, ya, disitulah kemudian dia bukan menjadi tanda baca, ya, tetapi dia itu menjadi atof. Setelah atof itu namanya maktuf. Apa? Maktuf. Nah, kalau kemarin kita sebut begini, setiap ada huruf namanya tanda baca. Kecuali harfu jarin dan huruf huruf atof. Kenapa huruf atof dia tidak langsung kita sebut tanda baca? Karena dia menjadi tawabi. Gitu.
Ya, dia menjadi tawabi. Nah, apa cirinya? Cirinya lihat aja, ada huruf atof enggak? Kalau ada huruf atof, berarti setelah huruf atof itu namanya maktuf. Sebelumnya namanya adalah maktuf alaih. Ya, maktuf alaih. Ustadz, bagaimana kita mengetahui? Kita lihat jenisnya. Kalau di sini nakiroh, ya di sini nakiroh. Kalau di sini al-ma'rifat, di sini juga al-ma'rifat. Kalau di sini dia jumlah fi'liyah, berarti di sini juga jumlah fi'liyah. Kalau di sini dia jumlah ismiyah, berarti di sini juga jumlah ismiyah. Nah, jadi yang diikutin itu harus sama. Kalau di sini dia jumlah nawasi, ya, maka di sini juga jumlah nawasi. Nah, gitu dia nentuin. Ya, tapi syaratnya harus ada huruf atof. Ya, Ustadz boleh nggak? Ya, tanpa huruf atof. Boleh. Nah, ini diperhatiin banget. Atof itu boleh nggak tanpa huruf atof? Boleh. Ya. Jadi, boleh tanpa huruf atof, syaratnya apa? Bila sama-sama sifat. Ya, bila sama-sama sifat. Contoh, kemudian pamannya begini. Wallahu alimun hakim. Alimun hakimun. Gitu ya. Nah, ini dia nakiroh kan? Iya. Nah, dia juga nakiroh. Pertanyaannya adalah, ini apa nih mengikutinya? Nah, karena di sini alimun itu sifat Allah, hakimun juga sifat Allah, tanpa huruf atof pun, maka hakim ini adalah maktuf. Ya. Jadi atof itu ya syaratnya pertama harus ada huruf atof. Kedua, boleh tanpa huruf atof, tapi bila sama-sama sifat. Kalau tidak sama-sama sifat, berarti tidak boleh. Gitu ya. Nah, ini yang namanya atof. Kedua, ada namanya naat. Orang sebutnya naat. Ada juga orang menyebutnya sifat. Sifat sama naat itu sama. Kalau sifat berarti sebelumnya namanya mausuf. Ya. Kalau atof, kalau naat berarti sebelumnya namanya man'ut gitu. Itu aja bedanya. Tapi naat sama sifat dia juga gitu. Gitu ya. Dia juga. Bagaimana cirinya? Cirinya gampang. Assalamualaikum Ustadz, maaf lah. Waalaikumsalam. Ciri-cirinya gampang. Ya, ciri-cirinya itu gampang. Gampangnya seperti apa? Kita lihat aja. Kalau sebelumnya ada doma, maka setelahnya juga doma. Ya deh. Siapa? Ya. Kalau kemudian fathah, setelahnya juga fathah. Jadi diikutin dia. Kalau dia doma, ada yang ngikutin doma juga. Kalau dia fathah, ada juga yang ngikutin fathah. Kalau dia kasroh, ada juga yang ngikutin kasroh.
Gitu. Begitu juga kalau sebelumnya dia domatain, ada yang ikuti dengan domatain. Kalau ada yang fathatain, diikuti juga fathatain. Kalau dia kasrotain, diikuti dengan kasrotain. Ustadz, kenapa sukun nggak ada? Memang sukun tidak ada di ciri isim. Ya, sukun itu bukan ciri isim. Gitu. Sebab yang mengikuti itu, dia biasanya yang menjadi sifat itu selalu isim. Contoh biar enak. Contoh umpamanya begini. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di sini dia kasroh diikuti dengan kasroh. Nah, itu namanya sifat. Pertanyaannya kalau begitu sifatnya yang mana? Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim yang kedua gitu ya. Kalau cuma itu saja. Atau kita ulang dari ayat pertamanya. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Nah, di sini ada hi, kemudian di sini bi. Ngikut nggak itu? Ngikut kan? Maka Rabbinya ini menjadi sifat. Sebab apa? Sebab dia ngikut. Ya, sebab dia ngikut. Ustadz, kejadiannya kan tadi ini sama nih. Wallahu alimun hakim. Ada dia domatain diikuti dengan domatain. Ya, boleh nggak kita sebut dia sifat? Boleh. Tapi karena yang diikutin dia ini adalah sifat juga, gitu ya, maka dia boleh juga disebut atau gitu. Sama gini juga Ar-Rahimi, ya kan? Ar-Rahman sifat enggak? Sifat. Jadi boleh juga dia disebut dengan atau. Ya. Tapi orang seringnya sih nyebutnya sifat. Ya. Tapi nanti Bunda kalau belajar yang lebih tinggi lagi ada yang menyebut ini atof gitu karena dia sama-sama sifat. Oke, kira-kira atof sama naat atau sifat ini bisa dipahami? Sekarang berikutnya adalah badal. Ya, berikutnya adalah badal. Apa itu arti badal? Badal itu artinya mewakili. Apa? Mewakili. Mewakili itu artinya adalah mewakili seseorang, tapi dia namanya saja mewakili gitu kan, ya. Atau menggantilah, itu mengganti sementara, namanya cuma mewakili. Hadir mewakili siapa? Ya. Nah, kalau mewakili kita lihat. Ya, kalau dia badal, dia harus ma'rifat. Ya, yang diwakilkan itu harus ma'rifat. Ma'rifatnya pun itu ada tertentu, seperti isim isyarah, ya, kemudian gelar, tuh, ya, itu namanya ma'rifat. Itu. Contoh kemudian zalika isim isyarah tidak? Isyarah. Iya, isyarah. Alkitabu. Isim. Alkitabu apa ini? Isim ma'rifat. Nakiro atau ma'rifat?
Ma'rifat. Ma'rifat. Maka zalikanya ini isim isyarah, alkitabunya ini dia menjadi badal. Badal dari zalika. Gitu. Ya, badal dari zalika. Berbeda waktu kita dulu di perindustrian pernah belajar metode tamyiz. Ya, zalikanya jadi mubtada, alkitabunya jadi khobar. Mubtada. Kalau Nah, sekarang ini enggak. Ini saya langsung kasih tahu bahwa setiap ada isim isyarah, kemudian setelahnya adalah makrifat, maka al-ma'rifatnya itu namanya badal. badal. Ya, namanya Badal. badal. Setiap ada isim Isyarah. isyarah, setelahnya Ma'rifat. Bagaimana kalau setelahnya nakiro? Badal juga sama kalau Nah, lihat. kalau setelahnya nakiro, baru namanya khobar. Mana? Ya, namanya khobar. Gitu. Contoh umpamanya. Ya. Dalika kitabun. Nah, maka kitabunnya ini makrifat atau nakiro? Nakiro. Karena dia nakiro, dia jadi khobar. Dalikanya isim bukan? Isim. Ada kolom 1 sampai 6 sampai 7 tidak? Jaringan. Ada kolom 1 sampai 7 enggak? Tidak. Tidak. Karena tidak ada, maka dia jadi jadi mubtada. Suara saya nggak kedengaran ya? Iya, putus tadi. Sekarang terputus. Sekarang udah ada. Oke. Jadi ya kalau ada isim isyarah setelahnya dia itu nakiroh, maka nakirohnya itu jadi khobar. Tapi ya kalau setelah isim isyarah itu ma'rifat, maka namanya badal. Oh, berarti ini kembali lagi jadi jumlah ismiyah gitu ya? Betul. Jadi jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Nah, coba saya mau kasih ininya. Zalikal kitabu gitu ya. Coba zalikal kitabu itu kira-kira nih. Zalika jadi apa nih? Mubtada. Betul. Karena isim kan? Iya. Tidak diawali kolom 1 sampai 7. Maka dia jadi mubtada. Al-kitabu nakiro atau ma'rifat? Ma'rifat. Maka dia jadi jadi badal. Kayak gitu. La ini apa? Nawasih. Nafi. Ya, la nafi lil jinsi. Maka roibanya jadi isim la. Fihinya adalah jer majrur. Jer majrurnya jadi apa? Jadi mudhof. Khobar
Khobar. Pada. Oh, Khobarlah. Oh, khobarlah. Ya, jadi khobarlah. ntar dulu saya belum ngerti. Gimana? Belum ngerti, ntar. Nih, Mbak perhatikan. La-nya ini la apa? Lana pilil kan? Ya. Karena dia lana pilil jinsi, maka dia masuknya Nawasi. nawasi. Kalau dia nawasi, berarti harus ada isimnya dan ada khobar. Oh, Khobarnya. Mana isimnya? Roiba isimnya. Mana khobar la-nya? Khobar la-nya fihi. Fihi. Gitu. Khobarnya fihi. Ya. Khobarnya fihi. Khobarnya Nah, fihi. kemudian hudannya jadi apa nih hudan? Jadi maf'ul. Hah? Maf'ul. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Maf'ul. Kalau kemudian dia tidak ada fiil. Fiil. Ya. Isim. Kalau lil mutakinnya sudah pasti jar majrur. Nah, pertanyaannya, hudannya jadi apa? Hudan. Kan mansub tadi. Hah? Isi mansub. Hudan isi mansub, marfu atau majrur? Hudan mansub. Hah? Mansub. Hudan. Marfu muqaddarah. Apa? Oh iya ada ini ya. Hudan itu mau dia mansub, mau dia marfu, mau dia majrur, dia tetap hudan bacanya. Muqaddar ya belakangnya. Dia tetap hudan bacaannya. Ya. Jadi dia mabninya. Pertanyaannya begini. Ya. Kalau kita lihat, kita analisa lagi. Ya. Kalau kita analisa lagi, pertanyaannya begini. Ya. Mungkin nggak dia majrur? Coba, mungkin nggak hudan ini majrur? Saya ulang. Mungkin nggak hudan ini majrur? Ada nggak harfu jarin sebelumnya? Ada sebelumnya, ada sudah ada sebelumnya. Enggak, sebelum hudan ini apa? Fi bisa nggak fi? Tidak, kan ada hi. Hi, ya. Berarti nggak ada kalau gitu. Nggak ada, berarti tidak mungkin majrur. Ya. Nah, mungkin nggak dia mansub? Mungkin itu tandanya mansub. Hah? Tidak ada. Ya, kita analisa. Ya, ini bukan mansub. Ya, sebab dia marfu, mansub sama majrur itu sama. Kita lihat di sini ada mubtada, khobarnya belum ketemu. Ya, hudan ya. Maka khobarnya yang mana? Hudan. Hudan. Nih, namanya khobar. Jadi marfu dong kalau gitu. Ya memang marfu. Gitu. Marfu tandanya ini yang ya ini ya. Tanda marfunya ini namanya ya mukon. Muqaddarah adalah doma mukon. Seharusnya dia bacanya hudayu. Gitu, nanti. Hudayu. Gitu. Tapi karena dia adalah huruf ilah, di akhir dia huruf ilah, maka nanti ada cara bacanya ketika kita belajar ilah. Nah, disinilah yang kemudian menjadi perbedaan yang mendasar sekali dengan metode sebelumnya yang kita pelajari. Kayak gitu. Nah, jadi hudannya sebagai sebagai khobar mubtada. Gitu.
ininya. Ya. Itu versi yang pertama. Nanti ada versi yang berikutnya. Ya. Nah, jadi ini yang saya mau katakan, setiap Bunda nanti ketemu isim isyarah, kemudian diikuti dengan isim ma'rifat, maka pastikan isim ma'rifatnya itu menjadi Badal. Tapi kalau dia nakiro jadi apa? Jadi mubtada khobar. Jadi ada dan jadi khobar. Kalau dia ma'rifat jadi mubtada dan Badal. badal. Badal ya. Kalau zalikanya jadi Badal. berikutnya gelar kayak ustadz. Ustadz tuh gelar. Ya, di sini aja ustadz tuh panggilan. Ya, kalau di Arab itu ustadz itu gelar, profesor itu. Ya, ustadz namanya. Nah, kalau di Indonesia ini paling mudah jadi ustadz. Yang penting bisa ngajar ngaji. Ketiga itu nama orang. Nah, sama pembagian. Kalau ada nama orang dan pembagian itu boleh, ya, boleh penggantinya itu bentuknya nakiro. Tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Syaratnya nakirohnya itu harus bersambung dengan domir yang sesuai dengan mubdal minhunya. Contoh, kemudian gini, ya contohnya umpamanya gini, Ja'a Jaidun, ya, Ja'a Jaidun, Ja'anya jadi apa? Jadi fi'il. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi dia jadi fi'il. Jaidunnya jadi apa? Jadi fa'il. Fa'il. Nah, kemudian disambung di sini, Jaidun ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Terus di sini ditulis Abu ini nakiro bukan? Nakiro. Karena Jaidunnya ini dia laki-laki, maka dia harus bersambung sesuai dengan yang diganti. Maka di sini abuhu. Gitu. Jadi Ja'a Jaidun abuhu. Telah datang Jaid bapaknya. Maksud artinya itu adalah telah datang bapaknya si Jaid. Jadi yang datang ini Jaidnya atau bapaknya? Bapaknya. Bapaknya. Nah, inilah yang disebut nama orang tadi itu boleh mubdalnya itu, boleh badalnya itu nakiro, abunya ini ya nakiro, tapi diikuti dengan domir. Kalau di sini kemudian Ada halaman berapa sih itu? Apa? Halaman berapa? Dari tadi nggak ketahuan halamannya. Saya baru nyimak ini, habis ada gangguan masih di rumah. Ya. Halaman 53, Pok ya. Iya, makasih. Tapi kalau di sini kemudian Ja'at ya, Ja'at Fatimah. Fatimah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Maka di sini bukan abuhu tapi abuha. Itu. Ya. Inilah yang disebut nakiro bersambung dengan domir yang sesuai dengan mubdal minhu. Gitu. Ya. Karena di Jaidunnya ini laki-laki, maka di sini pakai domirnya hu.
Ya. Fatimah ini perempuan, maka pakai domirnya ha. Gitu. Itu yang disebut dengan nakiroh boleh diikuti. Tapi bersambungnya dengan domir. Kemudian boleh juga ya mubdal minhunya itu dalam pembagian. Kalau dalam pembagian itu jelas bentuknya adalah bilangan. Nah, rumusannya di sini nih, bentuknya adalah bilangan. Ini nanti kalau baca kitab sering ketemu. Contoh, umpamanya al-miyahu allati yajuju biha at-tathiru sab'u miyahin. Ada sab'u itu ada bilangan. Ya, maka untuk untuk mengurai yang sab'u itu apa-apa saja itu namanya badal. Nah, nanti ketika baca kitab insya Allah itu kena. Ya. Nah, yang keempat namanya adalah at-taukid. At-taukid itu juga ngikut. Tapi dia maknanya adalah menguatkan. Ya, menguatkan. Kalau tadi di badal itu mewakili, kalau taukid menguatkan. Pertama, makrifat ketemu makrifat. Tapi makrifat ketemu makrifat itu namanya pengulangan kata. Contoh, umpamanya. Ja'a, jaidun, jaidun. Nah, jaidun yang kedua ini jadi apa? Jadi taukid. Jadi taukid. Ya. Karena apa? Karena mengulangi kata yang sebelumnya. Ya. Gitu. Nah, kalau dia bentuknya nakiro, taukid itu ya, bentuknya nakiro, katanya cuman yang ini saja. Nafsun, ainun, kila, kilta, kulu, kemudian jami'u, ama. Terus yang terakhir ada lagi nih saya tambahin ajma'in. Setiap ada kata ajma'in. Nah, itu sebenarnya ajma'in itu semuanya adalah taukid. Kita sering selawat kan? Sering selawatan. Setiap akhir selawatan ada ajma'in, maka itu ajma'innya adalah taukid. Nah, inilah yang disebut dengan at-tawabi. Ini paham belum paham, dia masih samar pun, ini harus dipelajari. Sebab apa? Sebab akan selalu ketemu di setiap ayat. Karena kita tidak bisa menghindar dari yang namanya tawabi. Sekarang saya kasih cara untuk bagaimana kita praktek. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Nah, setiap ketemu fiil namanya apa? Fa'il. Jumlah fi'liyah. Setiap ketemu fiil kok namanya fa'il? Oh. Jumlah fi'liyah. Ketemu fiil namanya Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Ini saya kasih JF. Ya. Ya. Kalau sudah jumlah fi'liyah berarti Bunda sudah ketemu fiilnya. Fi'il dan fa'il. Kalau sudah ketemu fiil, maka Bunda harus cari Fa'il. Kalau belum ketemu fa'il berarti belum namanya jumlah fi'liyah. Iya. Ya. Karena apa? Jumlah fi'liyah itu harus ada fi'il sama ada fa'ilnya. Nah, kalau kemudian ketemu isi marfu atau rofa, namanya Mubtada.
Jumlah Ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah isinya mubtada sama Dan khobar. khobar Tada. Dan ngudang ini, dan ngudang. Jadi mubtada sama khobar Tada. Dah. Kalau kemudian ada kolom 1 sampai 4, namanya apa? Jumlah diawalin apa sih? Ya, namanya jumlah DN. diawalin nawasi. Nawasi. Atau namanya jumlah DN. nawasi. Itu harus ada isimnya, harus ada khobarnya. Gitu. Ya, harus ada isimnya, harus ada khobarnya. Setelah itu, setelah ini nanti ketemu, Bunda tinggal lihat, perhatikan, dia nakiroh atau al-ma'rifah. Nakiroh atau al-ma'rifah yang mansub. Jadi maf'ul ya. Nah, kalau kemudian ada nakiroh dan makrifat yang mansub, namanya adalah keterangan. Nah, ya, namanya adalah keterangan. Nah, tapi kalau sudah ketemu ini, kemudian i'robnya ada yang ngikuti, i'robnya ngikut, ya, maka namanya adalah tawabi. Nah, gitu. Bagaimana kalau ketemunya dengan huruf? Huruf atof. Iya, bagaimana kalau ketemu huruf? Maktub. Oh, maktub. Bagaimana kalau ketemu huruf? Hurufnya jadi apa? Jadi atof. Jadi atof kan? Itu kalau huruf atof. Tanda baca. Nah, tuh kata Bunda Rita, tanda baca. Tanda baca. Kalau jumlah fi'liyah kan fi'il. Ya. Ya kan? Kalau jumlah ismiyah kan isim. Kalau kolom 1 sampai 4 namanya JN. Bagaimana kalau huruf? Tanda baca. Tanda baca. Itu nyebutnya tanda baca. Kecuali harfu jarin dan huruf a. Stop. Oke. Sekarang kita perhatikan halaman 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Inna, apa ini inna? Isim Ina. Huruf. Kapan inna jadi isim? Ina wa akhwatuha. Inna wa akhwa. Masuk nawasi tidak? Masuk. Berarti inanya adalah Nawasi. Kalau kemudian dia nawasi, berarti ada yang namanya isim Ina. Mana isim inanya? Aladzina. Alladzina. Nih, alladzinanya kita buat jadi isim Ina. Kafaru apa? Khobarina. Kafaru ini fi'il. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi lihat
rumusannya tetap setiap Iya. ketemu fiil namanya Jumlah Jumlah fi'liyah. 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 Jangan keburu-buru. Iya. Takut Diduluin. Soalnya udah lemah tuh. Jadi Buru-buru setiap salah lagi. ketemu fiil, ya, Bunda langsung, oh ini jumlah fi'liyah. Gitu. Itu aja dulu ditentuin. Iya. Ya, jumlah fi'liyah. Iya. Arti ini fi'il. Nah, kalau sudah fi'il, berarti wajib cari Fa'il. pertanyaannya fa'ilnya mana? Wow. Alif. Apa? Wow. Tahu. Wow, betul. Ini namanya wow. Pinter. Ya, wow-nya jadi Fa'il. Fa'il. Sekarang wa ini apa? Top. Anda baca. Anda baca Anda baca. Ada baca atau atof? atau Atau. top. Kenapa atof? Karena di tengah. Karena tidak Ya, Huruf atop. iya, karena dia Huruf huruf atof. atof. Nah, bagaimana dia menentukan atof atau tanda Iya. baca? Iya, gimana? Karena belum titik ya. Jangan. Ya, Belum Kalau tanda perhatikan baca. kalau karena ada tanda baca berhenti. Tuh, perhatikan Bu. dulu nih. Oh, dia maju. Kalau sebelumnya dia nakiro, setelahnya nakiro. Iya. Kalau sebelumnya makrifat, setelahnya makrifat. Iya. Kalau sebelumnya jumlah fi'liyah, setelahnya. Oh, iya, iya. Kalau sejumlah ismnya, jumlah is. Iya. Kalau jumlah nawasi, jumlah nawasi. Sekarang kita perhatikan. Ya. Mantu ini apa? Jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Iya. Arti dia fi'il. Mana fa'ilnya? Wow. Wow. Wah. Nah, sekarang matu sama kafaru ini sama nggak? Sama. Sama. Jumlah Jadi ini huruf. Fi'liyah. jumlah fi'liyah, yang ini juga jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Karena sama-sama jumlah fi'liyah, maka wawnya ini waw apa? Atau Waw atop ya. Takiron. Ya, namanya waw. Oke. Sekarang wa. Wa ini apa? Huruf. huruf. Hah? Huruf atau. Betul, huruf atop. Pertanyaannya, dia atop atau bisa jadi tanda baca? Tanda baca. Anda baca. Apa tanda baca? Tanda baca. Hah? Baca. Wahum. Nggak sama. Kenapa dia boleh jadi tanda baca? Tanda baca. Kenapa dia boleh jadi tanda baca? Pertanyaan. Di awal, Tat. Nggak di ketemu depannya. Di awal fa'il-fa'ilnya. kata, Tat. Hah? Di awal Nggak kata. ketemu fa'il-fa'ilnya. Ada Kamu domir. fi'il. Apa? Adanya beda benar. Sebelum dan sesudah berbeda. Kalimatnya. Belum. Dan sesudah berbeda kalimatnya. Betul. Karena yang di sini dia jumlah fi'liyah, di sini Domir. Pinter bedahnya. Jadi Pinter dong. Sapa dulu. siapa dulu apanya? Kita pengen bisikin, Bu. Ya. Oke. Sekarang berikutnya. Ya. Hum ini apa? Domir mutasil. Domir. Mutasil. Domir. Hasil. Pintar. Munfasil. Domir munfasil. Pertanyaannya, domir munfasilnya diawali kolom 1 sampai 7 tidak? Tidak. Kalau tidak, berarti dia jadi apa? Tanda baca. Hah? Tanda Jadi baca. jadi khobar bukannya? Mubtada. Jadi mubtada ya. Iya, mubtada. Mubtada. Ada. Oh, iya, Betul. bukan. Ya. Kufarunnya jadi apa?
Khobar mubtada. Khobar Jadi khobar mubtada. mubtada. Ya, dia jadi khobar Mubtada. ya. Terus ulaika ini apa? Isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarahnya diawali kolom 1 sampai 7 tidak? Tidak. Berarti jadi apa? Mubtada. Jadi Mubtada. Oke. Berarti dia jadi Mubtada. Berikutnya ala ini apa? Harus menjar. Ya, Hujar. betul. Himnya jadi apa? Domir. Jar majrur. Majrur ya. Ya. Kalau kemudian ada jar, arti ada Majrur. majrur. Gitu. Kemudian laknatunya jadi apa? Jadi khobar mubtada. Khobar mubtada. Betul, dia jadi khobar Mubtada. mubtada. Dan dia itu jadi Mudhof. Mudhof. Allahinya jadi apa? Mudhof ilaih. Ya, ini jadi mudhofun ilaih. Betul. Berikutnya, wa ini apa? Harfun atof. Huruf atof. Huruf. Dia atop. Dia atopnya bisa jadi tanda baca tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena beda kata Bu Sudah dan Daniel sebelumnya tadi ya berbeda. Bu Daniel. Iya. Belum Coba ceritanya kan banget. Dia ma'rif. atopnya ini jadi tanda baca atau tidak? Allahi al-malaika tidak. Karena berbeda awal dan akhir dan sesudah dan sebelumnya. Coba Allahi, perhatikan Allahi makrifat bukan? Makrifat. Sama. Karena sama-sama makrifat, jadi dia atau tidak bisa jadi tanda Baca. tanda baca. Ustadz, kenapa sih kita harus nentuin tanda baca? Kalau Bunda nggak bisa nentuin tanda baca, Bunda nggak bisa memulai ini jumlah apa. Ya. Ya, kalau Bunda nggak bisa nentuin ini tanda baca atau atop dia, ini tanda baca atau atop. Kalau semuanya nanti tanda apa? Nanti Bunda sebutnya tanda baca, ya setiap wa itu tanda baca. Maka nanti Bunda ketika baca kitab kuning ini jadi bacanya al-malaikatu pasti karena jadi mubtada. Ya. Kemudian wa-nya gitu juga. Kalau Bunda jadiin tanda baca, maka nanti bacanya di an-nasu. Nah, bagaimana kita supaya kita tahu? Tengok. Kita lihat karena ini dia makrifat, setelahnya kemudian makrifat, maka wa-nya ini atof. Kalau atof berarti i'rabnya Ikutin. karena di sini dia kasroh, di sini juga kasroh. Dan berikutnya wa ini apa? Atau. Atau tanda baca. Atau. Apa atau? Karena makrifat. Iya, karena sama-sama Marifat. ya. Kemudian an-nasinya menjadi maktub. Perhatikan ya. Kalau sudah ada atof, berarti ini namanya nanti maktub. Apa? Maktub. An-nasinya juga menjadi maktub. Gitu ya. Ya kan? Jadi dia maktub gitu ya. Ininya. Kemudian berikutnya ajmain. Ajmain jadi apa?
Mana? Jadi itu tadi yang tadi Tat, yang bilang. Yang tadi itu Jadi apa? taukid, jadi taukid. Umat. Taukid, Tat. Iya. Namanya adalah taukid. Ya, namanya adalah taukid. Gitu. Ya. Dah. Oke. Dah, coba kita perhatikan di sini ya, ada ketemu namanya isim Ina. Ina. Nah, pertanyaannya, khobar inanya kita belum ketemu nih. Iya. Ya. Mana khobar inanya? Khobar inna. Kira-kira khobar inanya mana? Sampai mana batasnya Tat nyarinya sampai akhir. Ini? Oh. Semuanya Ustaz. Semuanya. Oh. Sampai kubarun apa ya? Berarti khobarnya semuanya Ustaz ya? Sampai akhir. Hah? Enggak. Khobarnya Disinilah kita menentukan, kita paham banget apa ayat, ya, arti ayat. Kita paham banget teks ayatnya, kita paham banget kaidahnya. Ya, coba sekarang ini coba tebak aja lah dulu. Wahum kuparun. Ya. Kuparun. Kafar. Wahum kuparun. Kuparun ya, Ustaz. Kufarun, kalau kufarun dari wahum. Khobar hum. Enggak, dari wahum. Ya. Kalau berarti ini namanya adalah jumlah ismiyah. Iya, wahum kuparun ya. Ya. Kuparun jumlah ismiyah ya. Ya. Yang menjadi khobar itu, yang menjadi khobar inna itu, ya, adalah ulaikanya. Ulaika. Tandanya apa, Ustaz? Ulaika jadi khobar. Khobar ini. Mana? Tandanya apa dia menjadi khobar? Tandanya apa dia menjadi khobar? Dipilih jadi khobar itu apa? Tadi mubtada tuh. Iya, kalau mubtada kan berarti jumlah ismiyah toh? Iya. Iya. Tadi kan jumlah. Ya isim isyarah mubtada Ya. tadi. Sekarang Namanya jadi khobar inna. Jumlah ismiyah. Jumlah Jadi ismiyah. double jabatannya gitu, Ustaz. Jumlah ismiyahnya ini yang menjadi khobar Khobar inna. Oh, maksudnya cirinya apa yang menjadikan dia khobar inna? Oke, maka kita bahas nih. Iya. Ya. Inna ini apa? Supaya tahu nih. Inna ini apa? Nawasi. 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 Apa? Harfun taukid. Mabniun. Al-Fathi. Alladzina. Isyarah. Mausul. Isim mausul. Mabniun. Al-Fathi. Kafaru. Istilah mausul. Fi'il. Fi'il dulu ya. Madi. Mabniun. Domi. Ala domi. Wal waw. Fa'iluhu. Wal waw. Fa'iluhu. Mir. Kecil. Atau dipanjangkan menjadi domir. Mutakil. Mabniun. Ala sukun. Fi mahalli. Qafin. Fa'ilun.
fa'ilun. Ya. Ya. Wal jumlatu itu kan? Minal fi'il wal fa'il. Minal fi'li wal fi'il. Wal jumlatu minal Minal fi'il wal fa'il. wal fa'il. Ya. Jumlah fi'liyah yang terdiri dari Ya. Ntar ya. fa'il itu kan? Ntar lagi belajar. Ya. Namanya fi'il dan fa'il. Fa'il. Itu apa namanya? Jumlah fi'liyah. Silatul Oh, silatul mausul. Silatul mausul. Silatul mausul. mausul. Iya. Karena ada alazi Allazina. Sudah mausul ya, sesudah mausul. gitu. Sila. Kalau wamatu, matu gitu juga ya. Iya, Sama sama dengan kaparu ya. kaparu ya, Tad. Iya. Sila juga. Matu Iya. Iya. juga Sila. Karena ada waw. kopi paste. Nah, matu pun begitu. Nih. Iya. Cuman bedanya di mana? Ya. Bedanya di mana? Bedanya dia bukan silatul mau Oh iya, karena bukan tidak ada mausul di depannya ya. dia tidak ada isim mausul bentuknya. Iya. Tapi namanya adalah maktuf. Sesudah atof ya. Kenapa dia disebut maktuf? Nah, sudah huruf atop. Karena sebelumnya ada huruf a. Kenapa ini disebut silatul mausul? Karena ada isim isyarah. Isim mausul. Karena sebelumnya isim mausul. Isim mausul. Isim mausul. Ya. Sampai sini bisa dipahamin? Catat. Oke, coba Tapi mau diperhatikan, diterjemahkan. Inna sesungguhnya alladzina Orang yang kafaru Mereka telah kafir. wamatu dan mereka mati. dan mereka mereka mati. Tiga, dah. Sekarang wanya ini apa? Tanda baca. Tanda baca. Iya, tanda baca. Tapi tetap ya mengirobnya harfu atfin juga ya. Atau kemudian kalau dia nggak mau nyebutnya huruf atop, namanya nanti adalah wawnya ini sebenarnya adalah waw haliyah namanya. Wow, Haliyah. Kenapa dia haliyah? Karena dia sebenarnya ini adalah hal. Ya, jadi menerjemahkannya adalah sesungguhnya orang-orang yang telah kafir dan telah mati, mereka itu dalam keadaan kafir, kayak gitu. Berarti ada dalamnya berarti. Jadi, mereka itu dalam keadaan kafir. Nah, kayak gitu. Jadi dia menjadi namanya wawnya adalah waw hal. Nah, ini bisa kita kelang nanti. Karena apa? Karena nanti di akhir baru kita pelajari yang namanya hal, khusus hal yang bentuknya tidak nakiroh. Tapi bentuknya adalah jumlah. Mbak perhatikan keterangan ya. Keterangan. Nih. Di sini dia disebut nih yang hal. Hal itu isim nakiro yang mansub. Ada kan? Isim nakiroh yang mansub. Ya, masdar isim fa'il. Nah, bentuknya itu biasanya masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Ada juga dalam bentuk jumlah, dalam bentuk jar majrur, dalam bentuk zorof. Nah, kayak gitu dia. Ya. Tapi ini nanti
Di akhir baru kita jelaskan supaya apa? Biar bisa membedakannya. Ya, kalau digabung, khawatirnya nanti Bunda ketabrak-tabrak. Ya, ketabrak-tabrak dia. Terus, perhatikan lagi. Mana tadi ayatnya? Nah, perhatikan. Nah, ulaika ini apa? Khobar. Mubtada. Isim isyarah. Isyarah. Isyarah ya. Namanya isim isyarah. Mabniyun Mabniun ala kasri. alal kasri. Betul. Kenapa alal kasri? Di berhentinya tadi. Karena isim isyarahnya itu adalah ulai. Ya, K-nya itu menunjukkan Jama. jauh. Jauh. Banyak. Jauh. Itunya. Oke, isim isyarah mabniun alal kasri fi mahali. Fi mahali Rof'in. Jadi apa? Mubtadaun. Mubtada. Ada. Iya, jadi Mubtada. ala harfu Harfun jar. Jarin. Jarin. mabniun Mabniun Sukun. Ala sukun. ala sukun. Tim Im. Domir mutasilun. domir mutasil mabniun Sukun. ala sukun. Fi mahali Jarin. jarin. Jar majrur. Ya, fi mahali jarin. Laknatu Isim marfu'un. Isim marfu'un. namanya kok isim marfu? Isim kok isim. Namanya adalah khobar Mubtada. Mubtada. namanya khobar mubtada marfu'un. Wa alamatu rafi'i Domatun dohiratun. ya dommatun Dohiratun. ya ad-dommatu az-zahiratun. Wa huwa Bahwa mudaf. kenapa dia mudhaf? Karena nakiro Barisnya nakiro dekat lil nanti dengan Nakir. Kenapa dia mudhaf? sudah jar majrur bukan Tat? karena tidak bertanwin. Ingat, setiap nakiroh yang tidak tanwin Oh iya mudhaf betul. mudhaf. Iya. Ingat, setiap nakiroh yang tidak tanwin dia menjadi Mudhaf. mudhaf. Ingat banget tuh. Ya. Setiap nakiro. Sekarang Allah-nya jadi apa? Mudhaf ilaih. Mudafun ilaih. Kalau Allah-nya jangan langsung mudhaf ilaih, tapi disebut labjun Jalalah. Ya. labjun jalalah. Majrur. Sebagai apa? Sebagai penghormatan kita. Ya, untuk memuliakan lafaz Allah. Jadi nyebutnya lafzun jalalah majrurun Majrur. Wa wa alamatu jarhi kasratun dohiratun. Iya, wa alamatu jarrihi al kasratu az-zahirah. Baru dia disebut mudhofun ila mudhofun ilai. Kenapa dia disebut mudhofun ilai? Karena sebelumnya ada mudhof. Dah. Berikutnya wa. Wa ini apa?
Tanda Atau baca. bukan tanda baca. Kalau nanti Bunda kasih dia jadi tanda baca, maka nanti Bunda nggak bisa baca al-malaikati. Sebelumnya. Sebab kalau ada tanda baca, berarti kan jumlah baru kan? Iya. Kalau dia jumlah baru, mau nggak mau kan harus marfu. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kalau dia marfu, maka berbeda nanti bacanya. Malaikat. Ini rumusan yang sekarang ini saya berikan supaya nanti baca kitabnya enak. Jadi rumusan ini nih, kalau Bunda sudah ketemu jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, jumlah ismiyahnya mubtada khobar, jumlah nawasihnya isim dan khobarnya, pasti setelahnya nakiro atau ma'rifah. Ya. Setelahnya itu isim nakiro atau ma'rifat mansub. Kalau dia fi'il lagi berarti ngulang. Ya. Kalau dia kemudian ada huruf atof, kemudian marfu, berarti dia namanya ikut tawabi. Nggak bisa menjadi keterangan. Ini rumusan. Jadi nanti begitu juga. Bunda kalau umpamanya mau nulis bahasa Arab, ya. Kalau sudah nulisnya nanti fiil sama fa'il, jangan ketemu fiil lagi. Kalau ketemu fiil lagi, berarti fiilnya nggak jadi keterangan. Gitu. Dia buka jumlah baru lagi, gitu kan? Tuh. Nggak bisa langsung mubtada khobar, nggak bisa. Ya. Dia harus ada kata keterangannya ini. Tuh, maka ini rumusan nih. Ya, rumusan hari ini yang akan kita pelajarin, dan insya Allah rumusan ini adalah rumusan yang akan bisa dipakai untuk baca kitab kuning. Kalau nanti baca kitab kuning yang udah fiil sama fa'il, kemudian ketemu nakiroh, pastikan mansub baca nakirohnya. Ya, pastikan mansub. Gitu. Terus kalau ada huruf wa, lihat. Ya, kalau ada huruf atop, lihat. Sebelum dan sesudahnya sama-sama enggak? Nakiro, makrifat. Kalau sama, ikutin saja. Iya. Gitu. Tapi kalau enggak sama, wajib dimarfukan bacanya. Ya, wajib dimarfukan. Gitu. Maka ini rumusannya nih. Nah, jadi menentukan tanda baca huruf atof tadi itu sangat penting. Nah, berikutnya al-malaikatinya jadi apa? Ismun Majrurun. Maktub. Ismun majrur. Majrurun. Wa alamatu jarrihi. Kasrun. Wa alamatu jarrihi apa? Al-kasru. Al-kasratu az-zahiratu. Ya. Dia ini namanya maktub. Nah, gitu. Kenapa maktub? Karena sebelumnya huruf a atau. Ya. Gitu. Karena sebelumnya huruf a atau. Kemudian wa-nya jadi apa? Atau. Berarti sama nih. An-nasinya ismun Majrur. Wa alamatu jarrihi. Kasrotun. Iya. Wa alamatu jarrihi. Ya. Wa alamatu jarrihi. Al-kasratu. Az-zahiratu. Wa huwa Maktub. Namanya maktub. Maktub. Ajma'innya jadi apa? Taukid. Taukid.
Karena dia taukid, maka nyebutnya apa? Ismun. Ismun taukidun. Nah, bukan ismun taukid. Ismun majrurun. Oh, ismun majrurun. Ya. Ismun. Kenapa dia ismun majrurun? Lah, karena dia taukid. Taukid itu namanya tabi. Tabi itu artinya ngikutin. Lah, kalau dia ngikutin, ya ngikutin mana? Di sini dia ismun majrurun, ya dia pun harus ismun majrurun. Kalau ini kebetulan aja. Enggak. Ini kebetulan memang majrur ya, biarpun nggak majrur juga harus disebut majrur. Iya, karena jadi taukid kan? Taukid ya. Suaranya. Karena jadi taukid. Iya, karena taukid. Oh, iya. Kalau di sini bukan majrur misalnya tadi, bisa nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Iya. Karena ajma'innya nggak bisa dia dibuat mansub. Iya. Ya. Dia tetap karena dia tahu taukid itu ikut tawabi. Maka disebutlah ismun majrurun wa alamatu jarrihi. Alamatu. Apa wa alamatu jarrihi? Aya'u. Al-ya'u. Ya, tanda-tanda majrur untuk isim. Al-kasratu juga aya'u. Al-fathatu kasroh muqaddarah itu semua tanda-tanda majrur. Yang tadi khobar innanya cirinya apa ulaika itu? Apa? Jadi khobar innah. Ya, tadi ya. Betul. Jadi khobar innanya mana? Gini. Ya, jadi khobar innanya kan mulai ulaikanya nih. Iya. Nah, itu dia. Laknatunya jadi ini kan? Laknatu jadi khobar. Jadi khobar kan? Iya, khobar mubtada ini mubtada ini. Laknatunya jadi mudhof kan? Iya. Nah, karena ini laknatullah sama Allah ini jadi sambung karena mudhof ilaih. Ya, kemudian dia menjadi khobarnya si mubtada. Maka dari ulaika sampai laknatullah ini namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itulah yang kemudian disebut fi mahali rof'in. Mahali rof'in. Ya, khobar inna ya. Jadi khobar inna. Mahali rof'in. Dari mana tuh, Ustaz? Apa? Gimana, dari ulaika. Dari ulaika sampai laknatullah kan mubtada sama khobarnya kan sampai situ kan? Ya. Nah, jadi jumlah ismiyah itu ketemu mubtada sama khobar. Mubtadanya ulaika, khobarnya adalah laknatu. Tapi laknatunya ini kan mudhof ilaih. Ya kan? Maka mudhof ilaihnya ini masuk kemari. Gitu. Sehingga dari ulaika sampai laknatullah ini ya itu disebut jumlah ismiyah. Jumlah ismiyahnya itulah yang fi mahali rofin jadi khobar inna. Khobar inna. Gitu. Maaf Ustadz. Jadi itu yang sampai wanas itu kan sebenarnya dia maktuf juga ke depannya kan Ustadz ya? Itu nggak disatukan sekalian? Nggak dianggap khobarnya juga? Enggak. Oh, enggak sampai situ ya? Enggak, karena dia maktuf. Oh, maktuf itu nggak boleh disatukan itu Pak Ustadz? Maktuf itu udah posisinya maktuf aja.
Oh gitu, ya ya. Dia jadi tidak stop jadi sampai khobar. Allah gitu aja ya. Sampai gitu. Jadi kalau sudah maktub saja. Jadi nentuin jumlah fi'liyah di mana berhenti fa'ilnya, disitulah. Ya. Jumlah ismiyah di mana ketemu khobar mubtada'nya, disitulah berhentinya. Gitu. Ya. Di mana jumlah nawasi berhentinya di mana? Di khobar di khobar nawasihnya itulah. Gitu. Terus yang maktub tawabi diikut, nggak usah dihitung. Oh iya. Walaupun secara makna nanti memang terhitung dia. Jadi satu Ustadz ya mananya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, gitu kan? Iya. Tapi untuk menentukan dia, Ustadz, kita mau menentukan khobarnya nanti sampai mana? Kalau kita jadikan nanti menentukan khobarnya sampai ajmain. Ya kan? Nah, jadi terjemahnya gimana? Innallazina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Wamatu, dan orang-orang yang telah wafat atau telah mati. Wahum kufar. Mereka itu berada dalam kekafiran. Mereka itu berada dalam kekufuran. Mereka itu dalam keadaan kekafiran. Ulaika alaihim laknatullah. Bagi mereka, gitu itu. Ya, mereka itu jadinya. Mereka itunya lah yang menjadi khobar inna. Nah, mereka itu atas mereka laknatullah. Laknat Allah. Dan laknat para malaikat. Dan laknat manusia semuanya. Semuanya. Itu dia. Jadi kan kalau sudah ada isim ina atau isim la, itu tetap harus nyari khobar ina, khobar la gitu ya tanya. Gimana? Jadi jumlah. Kalau sudah ketemu ada isim ina, kita harus cari khobar ina kalau gitu ya. Iya. Jadi jumlah nawasisnya itu jumlah nawasih nanti dari Aladina ini sampai Alohi. Akhir. Enggak, sampai Alohi. Ya. Sampai Alohi. Betul. Namanya dia jumlah nawasi. Tapi di dalam jumlah nawasi itu ya banyak jumlah segala macam di sini ya. Jumlah yang lain. Dari jumlah fi'liyah ada 2 jumlah fi'liyah, ada mubtada khobar, ada. Tapi Bunda jangan jangan pusing mikirin waduh ini apa ya. Banyak-banyak. Jangan pusing di situ. Jadi ikutin aturannya apa? Oh, ini huruf berarti jadi tanda baca. Oh, ini isim. Kalau sudah isim tanya, ada kolom 1 sampai 7 enggak? Kalau enggak ada, berarti jadi apa? Mubtada. Kalau sudah ketemu mubtada, yang dicari yang lain, khobarnya dulu. Iya. Gitu. Ya, sampai ketemu khobar baru lega, gitu. Jangan ibaratnya gini, jangan kayak orang hanyut, ya. Ketemu apa aja diambil aja, udah ini aja jadi khobarnya. Jangan gitu, ya. Pelan-pelan. Asal ada yang marfutan pasti itu khobar. Iya. Jangan tiba-tiba udah ini aja jadi khobarnya. Gitu. Dulu kita waktu belajar di Tamis itu begitu. Udah ketemu mubtada semuanya jadi khobar. Gitu kan? Akhirnya yang belajar bahasa Arab benar gini-gini dia. Hah? Katanya begitu kan. Gitu. Yang nggak belajar bahasa Arab mah enak aja dia khobar. Dia gitu kan.
khobar, semua khobar. Nah, tiba yang sudah belajar bahasa Arab baru aneh. Oh, khobar katanya. Khobar yang bererod. Oh. Ya. Nah, jadi menentukannya begitu. Kalau dulu kita belajar inna, ya, berarti dia masuknya nawasi. Nah, allazina isim inna, kafarunya pasti jadi khobar inna tuh. Gitu. Padahal allazinanya isim mausul. Setiap ada mausul, Di sila mausulnya. Mausul. Gitu. Oke. Berikutnya ayat berikutnya. Ya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun. Nah, sekarang pertanyaannya, khalidina fiha. Khalidina jadi apa nih? Ini kan majrur isim majrurun. Perhatikan nih ya. Fiha udah pasti jar majrur ya. Iya. Ya. Kalau ini nggak perlu diiniin, udah pasti jar majrur. Ya. Kita udah tahu nih. Nih, jar majrur. Sekarang khalidina isim bukan? Isim majrur. Pertanyaannya marfu tidak? Tidak. Kan iya adanya. Ya, tidak marfu. Kalau tidak marfu berarti ayat ini adalah sambungan sebelumnya. Jadi ayat ini adalah ayat terusan dari sebelum ayat ini. Ya. Khalidina. Ya. Wajannya apa nih? Kholada. Itu namanya mujarrad. Fa'ilun. Iya, fa'ilina. Nah, ini namanya fa'il. Ya. Namanya fa'il. Nakiro tidak? Nakiro ya. Nakiro tidak nih? Tidak. Nakiro kan ada jamak jadi ya. Iya. Tadinya Khalidun. Kan tidak ada alnya. Iya. Iya. Kalau dia tidak ada alnya, berarti dia namanya nakiro. Ya. Kalau dia adalah nakiro, berarti perhatikan nih. Kalau dia adalah nakiro, berarti masuknya keterangan. Berwajan fa'ilun. Ya. Kalau dia bentuknya nakiro, berarti dia namanya keterangan. Kalau dia keterangan, berarti kita baliknya ke rumusan keterangan. Jadi mansub tadi ya? Iya, jadi mansub. Mansub. Nih, kalau dia keterangan, dia berwazan fa'ilun, berarti dia kan masuknya isim fa'il kan? Iya. Ini dia isim fa'il. Iya. Kalau isim fa'il, berarti dia namanya adalah hal. Ya, namanya adalah hal. Kenapa disebut hal? Pertama, nakiro. Nakiro enggak? Nakiro. Kemudian bentuknya adalah bentuk isim fa'il. Khalid. Nah, Khalid. Betul. Gitu kan? Ya. Nah, disebutlah dia namanya hal. Ini kalau nggak saya bimbing ini lama ini Bunda nih. Ya nggak bisa bukan nama lagi tadi. Ya, ini hal jadinya. Kalau hal berarti dia namanya isim nakiro. Berarti karena dia isim nakiro, berarti nyebutnya apa? Hal mansubun gitu dia.
hal mansubun. Wa alamatu nasbihi Alia. Oh. ya wa alamatu nasbihi alia. Alia. Fi hanya fi harfu Harfu jarin. mabniun Bila sukun. ala sukun. Betul. Ha Domir mutasil. Mutasil. mabniun Mabniun ala sukun. fi mahali Fi mahali jarin. jarin. Betul. La La harfu nafi. harfu nafi. Pintar. Mabniun Mabniun Ala sukun. Oke. Ala sukun. Yukhaffafu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa nih? fi emodori. Marfu'un. Marfu'un. Namanya fi'il mudhari marfu'un. Wa alamatu rafihi Tomatun. alamatu rafihi ad-dhammatu. Ad-dhahiratu. An. An harfu jarin. Belum an dulu, cari dulu fa'ilnya. Mustatir. Hah? Al-azabu. Al-azabu ya. Mustatir. Hah? Al-ajabu. Al-ajabu kan ada Azabu. Ya tadi ya. ya al-ajabunya jadinya fa'il Fa'ilun ya. marfu'un. Ya. Kalau tidak ada yang isim marfu baru mustatir. Iya. Ya. Jangan cepet-cepet udah lina mustatir aja. Cari dulu isim yang Ada marfu. Betul. Jadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi Dhamatun dhahiratun. ad-dhammatu pakai al. Ad-dhammatu ad-dhahiratu. Baru annya harfu Jarin. Harfu jarin mabniun sukun. Humnya Dhamir mutasil. dhamir mutasil mabniun Ala sukun. ala sukun atau ala doma? Ala sukun. Kenapa doma di situ? Karena ketemu alif lam bisa dibaca. Ada dua sukun. Karena bertemunya dua Sukun. sukun. Pinter. Sukunan nih. Terus wa. Apa ini wa? Wah, entar dulu. Udah baca. Tanda baca. Tanda baca. Kenapa Karena dia tidak tanda nyambung. baca? Tidak nyambung, ini nggak ada yang bisa. Ini di sini. Belum sesudah berbeda. Ya. Oke. Yang ini sebelum dan sesudahnya berbeda. Ya, tapi tetap ya nyebutnya tetap waw ataf boleh. Ya. Tapi dia waw atafnya bisa menjadi tanda baca. Gitu. Terus la Harfu nafi. harfu nafi. Oke. Mabniun ala. Mabniun. Oke, hum jadi apa nih hum? Mubtada. Domin munfasil ya. Bet munfasil. Mubtada. Betul, dia jadi mubtada. Ada. Domin munfasil ya. Jadinya domir Munfasil. mabniun ala su Sukun. fi mahali Fi mahali. Robin. fi mahali rofin jadi Ada. yunzorun Fil mudhari. mudore Subutunun. Sebutunan ya? Ya Yunzorun. fiil mudore Marfu'un. lil majhul
Maju. Iya, Iya. tuh. Iya. Wa ya. Wa. Oh iya, yunzarun. Wa. Mudhari majhul. Iya nih. U-A. Ya, U-A. Ya. Jadi naibul fa'il nantinya. Iya, berarti naibul fa'il. Gitu. Fi'il mudhari' lil majhul marfu'. Wa alamatu rafihi. Subutun nun. Wa rafihi subutun. Iya, subutun nun. Betul. Nah, subutun nun. Berarti pasangannya apa kalau dia majhul? Naibul fa'il. Wal wawu naibul fa'il. Iya, naibul fa'il. Atau diurai boleh. Itu nanti ya. Dan jumlah ini namanya jumlah yang terdiri dari fi'il dan naibul fa'il. Berarti nyebutnya wal jumlatu fi'il wal fa'il. Minal fi'li wal fa'ili. Minal fa'il wal naibul fa'il. Fi'li wa ibul fa'il. naibul fa'il. Fi mahali Rof'en. Mahali rof'en. Rof'en. Ya, fi mahali rof'in. Jadi apa? Jadi khobar mubtada. Khobar mubtada. Pinternya. Nah. Ya. Tadi yang hal itu berarti dia menjelaskan yang ayat sebelumnya ya? Apa? Walidina. Holidina tuh. Holidina. Berarti dia keterangan ayat sebelumnya. Iya. Karena dia nggak mungkin mansub. Ya. Jadi baca itu ayatnya itu nyambung masih. Jadinya innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, kafir habis itu mati, wa hum kufar, mereka itu keadaan kekufuran, ulaika alaihim laknatullah, mereka itulah ya dilaknatullah, mereka laknat Allah, walaknat malaikat, walaknat manusia ajmain, semuanya. Jadi kalau ada orang udah kafir, habis itu dalam kekafirannya mati. Mereka itu dilaknat. Kamu nyuruh orang apa yang mau ngecat sendiri, Ki? Ya, yang melaknat itu manusia melaknat, kemudian malaikat melaknat, juga melaknat. Gitu. Habis itu kholidina fiha, mereka itu di dalam apa? Di dalam neraka. Iya. Nah, la yukhaffafu. Ini pun kita salah nih. Ya. Yukhaffafu ini UA juga enggak? Iya. Iya. Ya kan? UA juga nih. Orang teliti. Iya, sama dengan yang tadi dengan yungdarunnya, tapi tidak jamak ini bentuknya. Yukhaffafu UA juga berarti ini fi'il mudhari' lil majhul. Orang yang ngajar aja pun bisa kelewatan. Apalagi yang lagi pusing. Berarti ini naibul fa'il. Iya. Naibul fa'il. Gitu. Ya. Naibul fa'il. Gimana? Naibul fa'ilnya al-azabu tadi. Yang al-azabu. Iya. Gitu. Jadi azab
dari mereka itu ya tidak diringankan. Ya. Azab ya nggak diringankan tuh azabnya. Jadi azabnya tetap. Coba bayangkan kalau kita matinya udah kafir, mati gitu. Habis diajab udah. Ya. Kita selalu berpikir dan selalu berdoa, ilahi anta maksudi, ya Allah, engkaulah maksud kami. Waridho kamat lubi, dan ridho-Mu lah yang kami tuntut, yang kami cari. Ya, atini mahabbataka, datangkan kepada kami, datangkan kepada saya apa? Mahabbataka, rasa cinta kepada kecintaan. Ya. Wa ma'rifataka, dan apa namanya? Makrifat kepada dirimu, kepada zatmu. Atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Rabbal alamin. Jadi kita selalu berdoanya begitu. Ya Allah, ya, Engkau yang kami tuju, ridho-Mu yang kami cari, dan datangkan cinta-Mu pada kami. Jadi datangkan rasa cinta kita kepada Allah. Datangkan makrifat kita kepada Allah. Nah, maka siapa yang sudah cinta kepada Allah, ya, siapa yang kemudian sudah mengenal Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Pertanyaannya sekarang ini terkadang ibadah kita ini masih sekedar ibadah. Belum sampai titik kita makrifat kepada Allah. Ya, belum sampai titik kita mahabbah kepada Allah. Kalau udah cinta sama Allah, disuruh apapun sama Allah, suruh sakit pun harus ridho. Kalau sudah mahabbah. Jadi bukti apa namanya? Keimanan seseorang itu lihat mahabbah. Ya. Walaupun memang terkadang kita sebagai manusia ketika ditimpa sakit kita mengeluh. Tapi ketika cinta itu sudah hadir, yang ada apa? Yang ada memang menerima, oh begini memang takdir yang Allah berikan untuk kami. Harus 5 hari lagi di Medan, 5 hari lagi di Medan. Allah. Di ruangan 2,5 kali berapa nih? 2,5 kali 3 kan? Gitu kan? Sabar Ustadz, sabar. Jadi apa itu namanya mahabbah tadi? Memahami keadaan. Nah, jadi ayo tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Kenali Allah, kenalin. Siapa yang mengenal Allah, maka kita akan enak. Sama, kenalin apa yang Bunda suka makanannya. Ya, kalau sukanya kemudian makan ikan asin supaya bahagia makannya. Ya, walaupun kata dokter lebih bergizi daging daripada ikan asin. Tapi ketika kemudian kita ini rasa kita ini ikan asin, tapi disuruh makan pizza, itu makannya nggak nikmat itu. Coba aja makan yang Bunda nggak ada makanan yang nggak ada di benak kepala kita itu. Nah, ini kepalanya enak tuh ikan asin. Gitu ya, 5-nya. Nah, jadi kalau bisa, ayo kenalin Allah, ya, mengenal Allah. Nah, jadi ikutin terus ya, ikutin terus cara-caranya. Ya, saya akan nanti akan pandu lagi berikutnya terus ayat berikutnya. Dan sebenarnya belajar yang paling efektif kalau sudah sampai titik ini itu setoran. Ustadz, saya mau nyetor ayat ini.
Tapi setorannya langsung talaki. Ya. Langsung talaki. Gitu. Namanya dibaca Bunda Dahniar, kemudian Bunda Endang, Bunda Rita, sama Bunda Halimah itu langsung talaki. Enak. Ya, kalau talakinya di rumah sambil makan bakso enak tuh. Iya. Jauh rumahnya kan. Sambil jauh rumahnya. Enak itu. Dan memang harus talaki. Ustaz buka kartu aja nih bukan buka kartu. Ya, itu sebagai contoh. Iya, harus talaki musafahat, Ustaz. Belajar sama Ustaz. Belajar talaki itu lebih cepat. Iya. Ya. Kenapa dulu itu murid-murid itu datengin guru? Bukan karena gurunya sombong. Iya. Karena seorang murid itu menghargai ilmu itu. Karena murid itu menghargai ilmu itu, maka Allah cepat turunkan ilmu itu kepada dia. Kebetulan, ya, melalui si guru itu. Tapi bukan guru itu yang hebat, bukan. Yang hebat tetap Allah. Iya. Begitu. Begitu juga Imam Syafi'i. Ya, Imam Malik itu sudah mengatakan Imam Syafi'i itu sudah pintar. Sebelum Imam Syafi'inya ada, itu sudah disebut Imam Syafi'i itu adalah pintar. Gitu. Sebab apa? Sebab begitu ma'rifatnya Imam Malik itu. Begitu kasyafnya dia kepada Allah, begitu dia mengenal Allah. Gitu. Nah, maka lucu kalau ada guru cari murid. Itu sebenarnya lucu kalau ada guru cari murid, itu lucu sebenarnya. Iya. Gitu. Ya, yang ada itu sebenarnya adalah murid cari guru. Cari guru. Sementara hari ini kebanyakan itu tuh. Ini gara-gara kalau belajar tasawuf jadi begini nih. Kalau ada guru cari murid itu aneh. Mana-mana itu adalah murid cari guru. Nah, maka harapan saya nanti siapa yang mau menyetor, Ustadz saya mau coba nyetor ayat ini, wa ilahukum ilahu wahid. Nah, coba Bunda perhatikan, wa itu jadi apa? Mana? Jadi tanda baca. Jadi tanda baca. Ilahunya jadi apa? Ilahu nakir ilahu. Kalau tanda baca pasti jumlah baru. Ya. Mubtada bukan. Isim atau fi'il? Isim. Kalau isim berarti jadi mubtada. Jadi mubtada. Tapi dia mudhof. Kenapa mudhof? Mudhof, bersatu dengan domir. Karena nakirohnya tidak tanwin. Tidak tanwin gitu. Karena nakirohnya tidak tanwin. Maka dia jadi mudhof. Saya mau maghrib. Kumnya mudhof ilaih. Udah, ya kan? Sebentar lagi nih Bunda Dia. Kumnya jadi mudhofun ilah. Mudhof ilaih. Ilahunnya jadi apa? Khobar. Jadi khobar. Jadi khobar. Iya. Marfu'un ya. Wahidunnya jadi apa? Sifat. Betul, jadi sifat. Kenapa dia sifat? Karena di sini ya, di sini di sini juga un. Nah, kalau ketemu maka yang kedua jadi sifat. Makanya ikutin rumusannya. Ya. Rumusannya itu jangan dilupakan. Baik, sampai sini Bunda. Mudah-mudahan latihan terus kita. Ya, saya akan bimbing terus latihan. Kalau bisa ada di antara dan ayah Anda, Ustadz saya mau nyetor. Ya, saya akan siapkan waktunya untuk nyetor.
Dewek kagak bisa kerjain. Ya. Dokternya VN. Ntar Ustaz nggak sembuh-sembuh sakitnya tadi. Ya, ntar nggak sembuh. Justru kalau nggak mikir sakit saya nih. Kayaknya nggak bisa sendiri, Mak. Dengan seperti ini justru saya nggak merasa sakit. Iya. Ntar Ustaz habis ngajar udah langsung sehat sembuh ya, ya Ustaz ya. Kalau orang diem aja saya kayak orang katrok gitu, itu saya jadi kayak orang sakit. Tapi kalau disuruh ngajar, saya jadi nggak merasa sakit. Nah, jadi siapa di antara Bunda yang mau nyetor, siap saya. Kasih waktu Ustadz, saya mau nyetor ayat sekian. Nanti saya kasih waktu, langsung saya kasih linknya, kita masuk berdua. Kayak gitu. Ustadz, setorannya VN apa tulisan? Setorannya tadi Talaki, tadi suruh talaki, Bu. Talaki itu apa? Langsung sama Ustadz. Talaki itu langsung ketemu kita begini nih. Hadapan gitu tapi lewat Zoom ya. Ya. Iya. Saya kasih Zoom-nya langsung, kita berdua. Saya kasih linknya langsung gitu. Oh, gitu ya. Berdua nanti Bu Dia sama Ustadz. Kita nggak bisa dengerin, Bu. Jadi kalau berdua enak mau nanya sampai habis sampai selesai gitu. Iya ya Ustadz ya. Ustadznya keganggu nggak? Insya Allah enggak. Iya, takutnya mengganggu. Ya. Makanya WA saya dulu. Ustaz, saya kalau kalau saya kasih linknya berarti saya nggak terganggu. Ya berarti tadi ya. Kalau nggak dikasih link berarti nggak bisa. Ya. Kalau nggak saya kasih link berarti saya kasih tahu. Bun, saya lagi mesra-mesraan sama istri saya. Iya, gitu Ustaz. Hubung lagi di Medan. Nanti kalau udah ke Jakarta sibuk lagi. Iya benar. Mumpung lagi di Medan, Ustaz. Baik Bunda, sampai sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya Pak, sama-sama dulu ya. Jaga kesehatan Pak Ustaz. Siap Pak, terima kasih banyak.